Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sahabat melayang. Para sahabat sekalian, hari ini kita akan berbicara tentang serial kunci sukses dengan tema perbaikan 1%. Apa sih yang dimaksud dengan perbaikan 1% ini? Sebelum kita membahas tentang perbaikan 1%, saya akan memberikan satu ilustrasi cerita. Ini berdasarkan realita dari tim balap sepeda Inggris sebelum menerapkan pola perbaikan 1% pada tahun 1908. Nyaris tim balap sepeda Inggris sama sekali tidak pernah juara Olimpiade. Begitu juga selama 110 tahun pelaksanaan Tour de France, Inggris juga tidak pernah mengecap apa itu yang namanya juara. Kemudian dilakukan pergantian tim manajer dan menerapkan apa yang saya sebut dengan tadi perbaikan 1%. Mereka melakukan perbaikan kecil-kecil tetapi banyak sisi yang diperbaiki. Misalnya merancang ulang jok sehingga nyaman, kemudian mengoles alkohol pada ban, kemudian celana pendek yang mempertahankan suhu tubuh, kemudian sensor untuk monitor, gel untuk pijat, cuci tangan supaya tidak flu, dan lain sebagainya. Perbaikan kecil-kecil ini dilakukan secara terus-menerus. Apa yang terjadi? Pasca perbaikan 1%, maka tim balap sepeda Inggris meraih hal yang luar biasa. Pada Olimpiade Beijing 2008, memenangkan 60% medali dari balap sepeda. Wow, luar biasa. Hasil yang diperoleh dari perbaikan 1%. Kemudian di Olimpiade London 2012 terjadi pemecahan 9 rekor Olimpiade dan 7 rekor dunia. Tidak main-main hasil dari perbaikan 1% ini. Kemudian Tour de France pada tahun 2012, 2015, 2016, dan 2017 tim balap sepeda Inggris meraih trofi. Secara kumulatif pada tahun 2007 sampai 2017 yang diraih oleh tim balap sepeda Inggris ini 178 kejuaraan dunia dengan medali emas, 66 medali emas di Olimpiade, dan 5 gelar pada Tour de France. Para sahabat sekalian, mari kita lihat, kalau tadi perbaikan 1%, kalau sekarang perubahan atau penurunan 1%, atau dalam indikasi ukur yang lain 1 derajat. Apa yang akan terjadi jika pesawat terbang dirubah arah penerbangannya 1 derajat saja? Pada jarak 100 meter mungkin tidak terlalu memberi pengaruh kepada tujuan yang akan dicapai. Kemudian pada jarak 1000 meter atau 1 kilo, tujuan mulai bergeser dari tujuan, walaupun hanya menggeser 1 derajat dari tujuan. Bagaimana dengan 10.000 meter? Tentunya tujuan mulai menjauh. Apalagi kalau 100.000 meter atau 100 kilo, tentunya tujuan akan berubah, apalagi dengan 1000 kilo. Oleh karena itu, perubahan dalam jangka waktu yang lama akan sangat berpengaruh, baik untuk perbaikan ataupun penurunan. Nah, para sahabat sekalian, sekarang kita bisa menjawab apa yang dimaksud dengan perbaikan 1% tadi. Perbaikan 1% merupakan upaya perbaikan yang dilakukan sebesar 1% dan dilakukan secara terus-menerus sehingga usaha perbaikan ini menjadi suatu kebiasaan baru. Pola yang dibangun, bagaimana perubahan-perubahan kecil ini yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan baru. Kenapa hanya 1%? Bukan 2%, 5%, 10%, atau bahkan 100% langsung perubahan dilakukan. Kalau jumlah besar perubahannya, mungkin kita bisa melakukan, tetapi akan sulit untuk membangun habitnya. Oleh karena itu, maka dilakukan perubahannya 1% supaya tidak berat dan tidak menjadi beban bagi kita semua. Perubahan dari hasil perbaikan 1% dampaknya dalam suatu hari tentunya kecil. Nah, gimana dengan perubahan selama sebulan? Bagaimana dengan perubahan yang terjadi selama setahun, 10 tahun, dan lain sebagainya? Inilah luar biasanya perubahan 1%. Merubah habit sehingga kita selalu melakukan perbaikan.
Kita sering mengabaikan perubahan kecil karena sering tak terlihat. Perubahan perbaikan yang lambat memudahkan kebiasaan buruk kembali menguasai kita. 2 kali kita melakukan penundaan berdampak pada pembiasaan dan membangun alasan-alasan yang rasional untuk pembenaran. Ini yang beratnya jika dilakukan penundaan. Kita mencari pembenaran-pembenaran yang rasional sehingga kita meyakini dan membenarkan bahwa penundaan yang kita lakukan itu rasional dan sangat masuk di akal. Ini sangat berbahaya. Perubahan, baik itu yang namanya perbaikan ataupun penurunan, dalam waktu pendek tidak terlalu berdampak. Jika dilakukan dalam waktu yang lama akan memberikan hasil yang signifikan. Para sahabat sekalian, perbaikan jangka pendek itu tidak terlihat, menengah mulai terlihat, dan panjang tentunya sangat terlihat. Mari kita lihat misalnya. Kekayaan yang kita miliki sekarang menunjukkan ukuran yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan finansial kita. Bagaimana kita memperbaiki, bagaimana pola menabung kita, dan lain sebagainya. Jadi apa yang kita dapatkan, kekayaan yang kita dapatkan sekarang sangat berpengaruh kepada kebiasaan kita di bidang finansial. Begitu juga dengan berat badan yang sekarang, menunjukkan ukuran yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan kita dengan pola makan. Bagaimana pola makan kita yang sekarang, yang kita bangun dan dilakukan secara terus-menerus akan menentukan berat badan kita. Begitu juga dengan pengetahuan. Pengetahuan menunjukkan ukuran yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan kita seperti belajar atau membaca. Seperti apa kita belajar sekarang, seperti apa kita membaca sekarang, seperti apa kita membiasakannya, maka ini akan berdampak kepada pengetahuan yang kita miliki. Mungkin membaca 1 halaman, 2 halaman tidak begitu berdampak, tetapi jika ini dilakukan setiap hari, tentu kita akan memperoleh wawasan yang sangat luas dari bacaan yang kita baca. Kemudian contoh sederhana misalnya untuk rapi-rapi rumah atau beres-beres di rumah, menunjukkan ukuran yang mengikuti kebiasaan kita dalam berberes-beres ini. Jika sasaran kita adalah membersihkan rumah, maka kita akan melakukan beres-beres dan itu tercapai. Tetapi jika kebiasaan ini tidak akan dibangun, setelah ini beres maka rumah akan jorok atau berantakan lagi. Para sahabat sekalian, jika Anda melakukan usaha dan tidak melihat hasilnya, tentu ini perlu pembiasaan. Seperti yang saya katakan tadi, usaha-usaha kecil, perbaikan kecil atau perbaikan 1%, dia tidak akan terlihat langsung. Tetapi dalam waktu yang lama dia akan memberikan dampak yang luar biasa. Kalau ini terjadi, Anda melihat usaha Anda tidak memberikan hasil, Anda pergi lihat para tukang batu, tukang pemecah batu. Tukang batu mengayunkan palu ke batu, setelah hantaman palu yang ke-20 tidak terlihat terjadi perubahan apa-apa pada batu tersebut. Tetapi pada hantaman ke-21 batu mulai retak dan hantaman ke-22 batu terbelah. Ketahuilah, yang membuat batu terbelah bukan semata-mata karena hantaman ke-21 dan hantaman yang ke-22, tetapi proses dari hantaman 1 sampai 20 yang membuat batu menjadi rapuh. Hantaman yang ke-21 memberikan tanda indikasi kepada kita bahwa batu mulai retak. Momentumnya adalah pada hantaman yang ke-22, batu langsung terbelah. Jadi usaha kecil yang tidak terlihat itu memberikan kontribusi yang sangat luar biasa pada keberhasilan kita. Oleh karena itu kita harus membangun kebiasaan-kebiasaan ini walaupun hanya 1% setiap hari. Perbaiki apa yang kita bisa perbaiki pelan-pelan saja. Tidak perlu melakukan perubahan yang terlalu besar. Kecil tetapi terus menerus. Hasilnya akan luar biasa seperti tim balap sepeda Inggris tadi. Para sahabat sekalian, dapat disimpulkan bahwa perbaikan 1% sangat memberikan arti jika dilakukan secara terus-menerus. Memang, jika dilakukan hanya sekali hasilnya tidak terlihat. Tetapi, jika dilakukan secara terus-menerus dan menjadi kebiasaan, maka sukses hanyalah masalah waktu. Salam sukses sahabat Manglayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.